Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam Minggu Info Kapit ini, dengarkanlah firman Tuhan, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 10, ayat 16 sampai dengan ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka tidak mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel dia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan atau dalam interaksi sosial, komunikasi tentunya mutlak diperlukan. Unsur paling penting dalam sebuah komunikasi adalah mendengarkan dan berbicara. Dari sudut pandang Alkitab atau dari perspektif Alkitab, dalam membangun komunikasi yang baik, kita diajarkan untuk lebih banyak mendengarkan, atau dalam kalimat Alkitabnya dikatakan lebih cepat mendengarkan daripada berbicara. Hal ini dapat kita simak dari perkataan Yakobus di dalam Yakobus 1 ayat 19 yang berkata demikian. Karena itu saudaraku, demi Kristus aku menasehatkan kamu, supaya setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Demikianlah idealnya dalam sebuah interaksi, kita harus lebih banyak mendengar, menyimak, dan kemudian baru berbicara atau berkata-kata. Dari anatomi tubuh kita saja, Tuhan menciptakan dalam tubuh kita ini, yaitu satu mulut dan dua telinga. Tentunya Tuhan punya maksud di sana, supaya kita terlebih dahulu mendengarkan dua kali, baru mau berbicara satu kali. Proses pertumbuhan dalam kehidupan juga sesungguhnya demikian. Kita hidup dimulai dari mendengarkan. Ketika Adam diciptakan dan juga Hawa, mereka pertama sekali mendengar sabda Tuhan. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Dan kemudian mereka diberikan juga wejangan, diberikan nasihat firman oleh Tuhan. Baru kemudian mereka menjalani kehidupan itu. Demikianlah sesungguhnya siklus kehidupan itu sampai sekarang. Ketika seseorang dilahirkan ke dunia ini, tentunya pertumbuhannya dimulai daripada mendengarkan suara di sekitarnya. Baru kemudian mengenal dan menyimak suara orang paling dekat kepadanya, yaitu orang tuanya, ibunya, dan ayahnya, atau siapapun yang kemudian menjaga, merawat, dan membesarkannya. Setelah mendengar, prosesnya kemudian belajar bicara. Dan ketika bicara itu dimulai dari apa yang dia dengarkan dari ibunya, dari ayahnya, atau dari orang-orang yang merawat dia. Demikianlah idealnya sebuah relasi dibangun dari proses pendengaran, mendengarkan sesama. Mendengar berarti memperhatikan, menyimak, dan memahami. Setelah memahami, baru direspon dengan kata-kata. Dalam membangun persekutuan, hendaknya hal ini diperhatikan. Misalnya ketika kita masuk pada satu persekutuan, hendaklah kita lebih banyak di sana belajar, mendengarkan, memperhatikan. Adalah tentunya
agak janggal ketika seseorang baru masuk persekutuan, dia lebih banyak berbicara, dan dipastikan ketika dia lebih banyak berbicara, belum memahami aturan yang ada di persekutuan itu, belum memahami karakter masing-masing yang ada persekutuan itu, belum mengenal anggota-anggota persekutuan itu, tentunya dimungkinkan akan banyak kesalahan-kesalahan, dan tanggapan-tanggapan yang diucapkan tentunya tidak akan memiliki arti. Tetapi ketika memasuki satu persekutuan, kita mendengar dulu, mengenal setiap anggotanya dulu, mengenal karakternya, mengetahui anggaran dasar rumah tangganya, mengetahui aturan-aturan yang ada, maka perkataan yang kita ucapkan adalah sebuah respon positif terhadap sesuatu hal yang sudah kita pahami dalam persekutuan itu. Dalam membangun persekutuan dengan Allah dan juga sesama, mendengarkan tentunya sangat mutlak kita perlukan. Karena dengan mendengarkan itu, kita dapat mengenal, mengerti, dan beriman kepada Tuhan. Maka karena itulah Paulus berkata di dalam Rom 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Melalui firman hari ini, Tuhan mau mengajar kita untuk rajin mendengar. Yang pertama sekali, rajinlah mendengar firman Tuhan. Dalam kehidupan sekarang ini, sangat banyak suara di sekitar kita. Suara itu semakin deras, seperti tsunami yang membanjiri telinga kita, yang membanjiri otak kita melalui informasi yang membanjir melalui telepon atau pesawat seluler yang ada pada kita masing-masing, dan berbagai-bagai alat komunikasi yang ada pada kita. Suara-suara yang kita dengar, ada suara-suara hiburan, ada konten komedi di sana, film, dan lain-lain. Banyak sekali yang kita dengarkan. Ada berita-berita tentang politik, berita-berita tentang demonstrasi, suara keluhan, dan ucapan yang pesimistis. Dan juga ada juga tentunya suara-suara hedonis di sekitar kita, dan suara-suara bohong atau hoax di sekitar kita. Karena banyaknya suara di sekeliling kita, maka kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Tuhan, menyimak dan memperhatikan. Dari mana kita mendengarkan suara Tuhan? Pertama sekali tentunya melalui seluruh alam ciptaannya. Cara Tuhan mengatakan diri yang pertama sekali adalah melalui alam ciptaannya, atau yang sering kita ketahui dengan istilah pernyataan umum. Allah menyatakan dirinya melalui matahari, melalui bulan, bintang, melalui langit, bumi, laut, dan semua isinya. Di dalam Roma 1 ayat 20 dikatakan demikian, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Allah dapat kita lihat, dapat kita dengar dari karyanya, dari seluruh ciptaannya. Kalau kita mau menyimak, melakukan kontemplasi, maka kita dapat mendengar suara pohon-pohon dalam kehidupan ini. Maka kita akan dapat merespon perjalanan untuk memelihara keutuhan ciptaan dan bumi. Kita tidak lagi terlalu serakah untuk mengeksploitasi, membabat hutan-hutan yang menyebabkan alam marah ketika hujan datang, banjir, dan longsor di mana-mana. Selama ini kita tidak peka mendengarkan suara Tuhan yang mengatakan, jangan mengambil lebih daripada apa yang kita butuhkan. Manusia yang serakah selalu mengambil lebih daripada apa yang sudah ada cukup dalam kehidupannya. Mengambil lebih daripada apa yang dibutuhkan. Terjadi pelanggaran di sana-sini, penipuan di sana-sini, penindasan di sana-sini, dan perusakan alam sekitar. Maka ini momentumnya kita mendengarkan suara burung-burung yang menjerit, suara binatang-binatang yang datang ke pemukiman, mengganggu manusia, karena hidup mereka terancam, karena habitatnya dirusak oleh manusia yang serakah tersebut. Kita mau mendengarkan suara banjir, yaitu air yang marah, karena tidak ada lagi aliran bagi mereka yang baik untuk sampai ke laut. Demikian juga suara-suara sekitar alam ini yang menyuarakan kemahadahsyatan Tuhan. Mari dengarkan suara Tuhan melalui alam ciptaan. Itu kontemplasi kita yang pertama.
Yang kedua, mendengarkan Tuhan melalui peribadahan. Ibadah sebenarnya adalah memuji Tuhan dengan lagu pujian dan doa dan seluruh cara hidup kita. Dan dalam peribadahan yang menjadi sentral dari ibadah itu sesungguhnya atau yang menjadi pusatnya adalah firman Tuhan atau khotbah. Hal ini berarti bahwa unsur paling penting dalam peribadahan adalah mendengar, kontemplasi. Kita datang ke peribadahan, mendengarkan sabda Tuhan. Setelah mengerti sabda Tuhan, maka kemudian kita bersyukur atas berkat pemeliharaannya selama ini. Dan sebagai ungkapan syukur itu, kita memberikan persembahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang dalam peribadahan sekarang ini adalah dia ingin Tuhan mendengarkan dia. Kita lebih banyak berbicara, kita lebih banyak berkeluh kesah, kita lebih banyak menyampaikan semua pergumulan-pergumulan kita. Dan ketika Tuhan berbicara, kita tutup telinga, dan sebagian ada yang tidur. Maka dengan demikian dalam peribadahan itu tidak mengubah kita, karena kita tidak membuka hati kita untuk firman Tuhan. Hati yang dibuka untuk firman Tuhan, telinga yang diberikan untuk Tuhan, akan memberikan satu pemahaman dan pengertian yang lebih dalam tentang firman Tuhan. Kemudian itu menjadi kekuatan yang mengubah kita di dalam kehidupan ini menghadapi semua realitas. Maka mari kita tinggalkan jenis peribadahan yang histeria. Mari kita tinggalkan jenis-jenis dan motivasi untuk beribadah hanya untuk menyenangkan keinginan kita. Satu tujuan untuk beribadah adalah menyenangkan Tuhan dengan mendengar sabdanya, dan kemudian percaya beriman kepada firman tersebut, dan kemudian mempersembahkan tubuh menjadi persembahan syukur untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesalahan umat Israel adalah mereka mendengar dengan melihat semua alam ciptaan yang telah dibuat oleh Tuhan. Keajaiban-keajaiban yang telah terjadi ketika membawa mereka keluar dari Mesir. Laut terbelah dua. Ada tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. Ada roti surga yaitu mana memelihara hidup mereka. Dan kemudian juga nubuatan tentang Yesus telah dinubuatkan oleh para nabi. Dan Yesus sendiri telah menjelaskan berulang kali hal kebenaran kepada mereka. Tetapi sekali lagi mereka tidak mendengarkan, tidak memberi hati untuk memahami dan mengimani apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kemudian mendengarkan Tuhan dalam kehidupan keseharian. Sesungguhnya Allah hadir dan suaranya berbicara kepada kita dalam hidup persekutuan kita. Melalui jeritan orang-orang miskin minta tolong. Melalui keluh dan kesah saudara-saudara kita, melalui harapan daripada saudara-saudara kita mungkin yang menderita karena terjadi bencana banjir dan lain sebagainya. Dan hal itu dapat kita dengarkan di tengah keluarga kita, di tengah gereja, dan di tengah masyarakat. Persoalannya, apakah kita mau membuka hati? Ketika kita mau membuka hati, maka kita akan sensitif melihat Tuhan berbicara melalui penderitaan saudara kita, melalui penderitaan keluarga kita, dan yang lain. Yang kemudian yang berikut, percayalah dengan segenap hati. Di dalam Amsal 3 ayat 5, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Berita Injil yang kita dengar harus diimani, karena itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan melalui alam, melalui Yesus yang telah menjadi firman di dalam peribadahan, dan melalui keluh kesah dari sekeliling kita. Karena Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kamu perbuat kepada saudaraku yang paling hina, kamu perbuat kepadaku. Maka kita harus percaya kepada berita Injil. Di dalam Roma 1 ayat 16, Paulus berkata demikian, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Berita baik, Injil telah kita dengar, maka simak dan percayalah dengan segenap hati dengan berita Injil tersebut. Dengan demikian, kita akan memperoleh keselamatan yang disediakan Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman Tuhan
Biarlah kami membuka hati akal pikiran kami untuk mendengar firman-Mu, sehingga iman kami bertumbuh kepada Tuhan, dan selanjutnya hidup kami menjadi persembahan syukur untuk kemuliaan nama-Mu, dan berguna bagi sesama kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.